Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi dengan Ibu Nina Marliana dalam pelajaran administrasi transaksi kelas 12. Baiklah, sebelum memulai kalian untuk melihat tayangan dari PowerPoint ini, Ibu persilakan kalian untuk berdoa secara masing-masing supaya materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi di kompetensi dasar 3.13, yaitu menerapkan pengoperasian mesin pembayaran tunai atau non-tunai, dan juga 4.13 mengoperasikan mesin pembayaran tunai dan non-tunai. Nah, untuk pertemuan kali ini materi pokoknya yaitu mengenai ruang lingkup pembayaran. Tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini yang pertama yaitu siswa mampu mendeskripsikan pengertian pembayaran tunai atau non-tunai dengan menggunakan pemahaman sendiri secara tepat. Lalu siswa mampu mengklasifikasikan macam-macam media pembayaran tunai atau non-tunai dengan teliti dan tepat. Lalu siswa mampu mengklasifikasikan bentuk media pembayaran. Nah, di sini ada peta konsep, yaitu peta konsep mengenai apa yang akan dipelajari di dalam pertemuan kali ini. Materi pokoknya yaitu ruang lingkup pembayaran. Poin-poinnya yang akan dipelajari yaitu pengertian pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai, lalu macam-macam media pembayaran, dan bentuk media pembayaran. Di sini poin pertama yaitu mengenai pengertian pembayaran tunai. Pembayaran tunai merupakan pembayaran atas harga suatu barang atau jasa secara tunai, di mana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli bersamaan dengan surat pesanannya. Jadi pembayaran tunai ini yaitu dilakukan sewaktu pembeli melakukan pembayaran atau transaksi dengan secara cash atau langsung. Lalu ada pengertian pembayaran non-tunai. Adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara baik dengan bayar di muka, yaitu pembayaran harga sebelum barang diterima atau sebelum barang ada atau sampai. Lalu bayar di belakang, yaitu pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebelum barang itu diterima. Lalu ada COD atau cash on delivery, yaitu di mana pembayaran dilakukan pada waktu barang diserahkan pada pembeli, dan ada pula yang pembayaran dilakukan pada waktu dokumen tersebut tiba atau barang tersebut tiba. Lalu di sini ada macam-macam media pembayaran. Yang pertama ada uang kartal, ada uang giral, ada instrumen pembayaran khusus. Nah, uang kartal adalah mata uang resmi yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Uang kartal itu bisa berupa uang kertas maupun uang logam. Di sini ada macam-macam uang kartal. Yang pertama ada uang domestik, yaitu mata uang negara tertentu berupa uang kertas dan uang logam yang diterima sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Lalu ada uang asing, yaitu mata uang asing berupa uang kertas dan logam yang diterima sebagai alat pembayaran internasional. Lalu apa yang dimaksud dengan uang giral? Uang giral itu adalah alat pembayaran yang bukan berupa uang, biasanya berupa format perintah mengeluarkan sejumlah uang, dan biasanya format perintah tersebut itu dikeluarkan oleh pihak bank. Lalu ada macam-macam uang giral, ada cek, biljet giro, dan ada bank draft. Lalu ada instrumen pembayaran khusus. Nah, instrumen pembayaran khusus itu biasanya berupa kartu yang bisa digunakan untuk melakukan proses pembayaran.
Nah, biasanya kartu-kartu ini harus atau pemiliknya itu harus dia mempunyai suatu rekening di bank. Misalnya di sini ada kartu kredit, ada kartu debit, ada kartu beban. Nah, ketiga kartu tersebut itu biasanya harus link dengan suatu bank. Lalu yang terakhir adalah ada voucher pembayaran. Voucher pembayaran itu biasanya diberikan oleh suatu perusahaan atau suatu toko kepada konsumennya berupa voucher yang bisa nantinya ditukarkan untuk melakukan proses pembayaran. Nah, di sini juga ada bentuk dari media pembayaran. Di sini ada alternatif media pembayaran, yaitu ada pembayaran tunai dan ada pembayaran non tunai. Lalu ada pembelian dan penyelesaian dari pembayaran. Itu bisa dilakukan dengan pembelian tunai maupun pembelian kredit. Nah, kalau pembelian tunai itu berarti transaksinya dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan uang cash. Nah, untuk pembelian kredit itu pembeliannya dilakukan dengan melakukan transaksi pembayaran. Biasanya pembayarannya itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu oleh konsumen maupun oleh penjualnya. Lalu di sini ada mekanisme dokumentasi voucher. Nah, di sini ada voucher pembelian. Nah, biasanya voucher itu diberikan kepada konsumen oleh produsen atau perusahaan ataupun toko untuk dilakukan penukaran suatu barang atau suatu pembelian di toko tersebut. Nah, mungkin sekian pemaparan dari materi ruang lingkup pembayaran. Terima kasih kalian semua sudah menyaksikan dan menyimak pembelajaran kali ini. Semoga pembelajarannya bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.